warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ASN yang budiman, saya Alian Chandra. Kali ini saya akan menampilkan bagaimana saya mempelajari materi konsep aktualisasi. Tapi sebelumnya saya ingin bercerita bahwa saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan tersendiri bagi saya lulus PNS di tahun 2020. Kebahagiaan ini merupakan kebahagiaan kami semua, terutama keluarga, orang tua, anak dan istri juga bahagia karena sudah beberapa kali, bahkan tidak terhitung kali lagi ya, saya ikut tes, baik itu tes PNS maupun tes kementerian atau tes swasta, perusahaan-perusahaan yang lain. Tapi rezekinya di tahun 2020. Nah, tentu penting bagi saya pribadi karena niatan yang tulus untuk mengerti, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai, terutama nilai-nilai aneka bagi mengatasi permasalahan atau isu-isu yang ada di sekolah. Saya seorang guru dan tentu sebagai seorang guru, tugas dan fungsi saya kalau dalam undang-undang guru dan dosen itu, guru adalah pendidik profesional yang mendidik, mengajar, melatih, membimbing, mengarahkan, membina, menilai dan mengevaluasi. Jadi ada 7 dari tugas utama seorang guru. Di samping ada tugas tambahan lain seperti wali kelas, bahkan saya juga diamanahi sebagai seorang wali kelas. Nah, dari materi yang saya pelajari, saya buka materinya. Ada banyak hal yang saya ambil di materi agenda keempat ini, terutama misalnya merancang aktualisasi. Merancang aktualisasi itu ternyata kita harus memiliki isu aktual. Isu aktual yang ada itu disesuaikan dengan 3 bahasan materi pada agenda ketiga. Yang pertama itu manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga wall of government. Nah, setelah dapat isu yang kemudian secara aktual itu ada di sekolah kita, kemudian kita tetapkan dengan menganalisis, bisa dengan APKL atau bisa juga dengan metode analisis yang lain. Nah, kalau di sekolah dulu saya terbiasa menggunakan SWOT, tapi nampaknya di proses aktualisasi ini ada metode lain, misalnya APKL yang perlu kita lakukan. Nah, setelah dapat isu, kemudian kita fokuskan isu tersebut, kita tentukan kegiatan-kegiatannya. Setelah kita tentukan kegiatannya, maka ada nilai-nilai aneka yang perlu kita masukkan dalam kegiatan-kegiatan kita. Apa itu? Yang pertama, nilai akuntabilitas. Kemudian nilai nasionalisme. Itu penting sekali untuk dilakukan dalam penerapan kegiatan-kegiatan kita mengatasi isu yang ada di sekolah. Kemudian ada etika publik, ada kemudian komitmen mutu, dan satu lagi yang tak kalah penting adalah anti korupsi. Nah, itu menjadi nilai-nilai yang perlu kita implementasikan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun dalam proses kita menjadi ASN di sekolah. Itu yang penting bagi saya. Setelah dapat mengaktualisasikan nilai-nilai itu, tentunya kita harus memberikan itu dengan sepenuh hati melakukannya. Nah, setelah melakukannya dengan sepenuh hati, ada quote yang menarik. Yang pertama, apabila kita memikirkan, maka itulah yang kita lakukan. Maka pikirkan yang baik-baik. Setelah kita pikirkan yang baik-baik, kita lakukan yang baik-baik. Kalau kita lakukan yang baik-baik itu dengan berulang, maka insya Allah itu akan menjadikan kebiasaan yang baik. Nah, itulah yang disebut dengan konsep habituasi atau kebiasaan yang baik. Setelah dilakukan kebiasaan yang baik, maka akan menjadi watak dan karakter kita. Karakter yang baik ini menjadi penting karena karakter yang baik akan membentuk nasib kita yang baik. Demikian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum.